Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Organisasi terlarang ini didirikan pada tahun 1950 dan memiliki lebih dari 650.000 anggota pada tahun 1957. Satu kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, tetapi sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia. Setelah kudeta 30 September 1965, Gerwani dilarang dan di bawah Presiden Soeharto, organisasi ini menjadi contoh yang sering dikutip dari tindakan amoralitas dan gangguan selama era pra 1965. Peresmian Gerwani tanggal 25 Januari 1954. Awal Sunting Gerwis pendahulu Gerwani II didirikan pada bulan Juni 1950 oleh 6 serikat organisasi perempuan yang ada berbasis di Pulau Jawa. Organisasi lainnya dari seluruh Nusantara bergabung dengan grup selama beberapa tahun berikutnya. Ini mendirikan kantor-kantor di seluruh negeri dan berkantor pusat di Semarang, kemudian dikenal sebagai Kota Merah bagi banyak organisasi kiri mereka. Selama sebagian besar hidupnya, organisasi melihat ketegangan internal antara sayap feminis dan sayap komunis yang disukai asosiasi lebih dekat dengan PKI. Meskipun jarang terbagi jelas antara kelompok-kelompok ini, kampanye awal difokuskan pada reformasi sistem hukum Indonesia untuk membuat wanita dan pria sama di mata hukum. Banyak penekanan ditempatkan pada undang-undang perkawinan yang memberikan prioritas kepada kebiasaan setempat, bahwa di banyak tempat membatasi kemampuan perempuan untuk mewarisi harta atau untuk menolak pernikahan poligami secara paksa. Pada skala lokal, Gerwani juga memberikan dukungan individu untuk perempuan yang telah disalahgunakan atau ditinggalkan oleh suami mereka. Sementara banyak dari anggota awal diambil dari kelas menengah. Organisasi bekerja keras dengan akhirnya sukses untuk menjangkau kelas buruh dan kaum tani. Pada awal 1960-an, Gerwani telah mendapatkan peran dalam politik nasional. Hubungan dengan PKI menjadi lebih ketat dan aspek-aspek feminis dan aktivisme telah berkurang. Organisasi ini juga menjadi pendukung kuat Presiden Soekarno yang mereka menghormati karena nasionalisme dan kebijakan sosialisnya. Meskipun ada beberapa ketidaksetujuan internal Gerwani atas pernikahan poligami yang dilakukan Presiden yang dianggap menjijikkan oleh kelompok ini, organisasi Gerwani memiliki puncak pengikut sekitar 1,5 juta anggota pada tahun 1965. Kejatuhan Sunting Gerwani adalah salah satu organisasi yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September dan menyiksa jenderal-jenderal yang ditangkap sebelum mereka dibunuh di Lubang Buaya. Organisasi itu dilarang bersama dengan sebagian besar kelompok berhaluan kiri yang lain. Anggota Gerwani telah membantu untuk membunuh jenderal dan telah menarik telanjang. Gerwani memiliki sistem perekrutan keanggotaan secara terbuka untuk semua kaum wanita dari golongan apapun. Syarat utama menjadi anggota Gerwani adalah sudah berumur 16 tahun atau sudah menikah untuk umur kurang dari 16 tahun. Satu dari tujuan Gerwani adalah menjadikan kaum wanita yang mandiri dan dapat bekerja keras daripada menjadi hedonis namun terkekang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Gerwani melakukan pendidikan dan edukasi bagi wanita. Kehadiran sejumlah anggotanya di Lubang Buaya pada 1 Oktober
1965 membuat Gerwani sering dikaitkan dengan keterlibatannya dengan PKI dan peristiwa G30S. Gerwani dituduh menyilet kemaluan dan mencukil mata para jenderal dan dikaitkan dengan pesta seks bebas dan tarian seksual harum bunga. Tuduhan tersebut dituliskan dalam koran berita Yuda dari angkatan bersenjata yang juga menggambarkan pelaku tersebut telah ditangkap pada 1965. Dalam koran angkatan bersenjata juga disebutkan pelaku merupakan dua anggota Gerwani, yaitu Jamilah dan Fainah. Karena tuduhan tersebut, Gerwani dianggap sebagai gerakan yang mendukung PKI dan terlibat secara langsung dalam peristiwa G30S. Berikut beberapa peran dan capaian Gerwani. Gerwani aktif dalam kampanye dan aksi-aksi menuntut pembatalan hasil konferensi meja bundar, menentang kembalinya modal asing dan mengutuk peristiwa 17 Oktober, di mana terdapat upaya sejumlah perwira Angkatan Darat mengkudeta Ir Soekarno. Gerwani aktif memperjuangkan hak kaum tani misalnya di wilayah Semarang, Kendal, Tanjung Morawa, dan Brastagi. Pada tahun 1955, Gerwani aktif memperjuangkan undang-undang perkawinan dan menegaskan bahwa undang-undang tersebut harus dipandang sebagai perjuangan revolusi nasional. Pada tahun 1955, Gerwani melakukan pembelaan terhadap Maisuri yang dipenjara karena menolak kawin paksa dan memilih kabur dengan sang pacar. Gerwani juga mengecam dan mengusut tuntas kasus pembunuhan seorang wanita dari keluarga miskin di Malang bernama At-Tamini oleh seorang pedagang kaya keturunan Arab. Dalam kampanye nasionalisasi terhadap perusahaan minyak Caltex, Gerwani dan Sopsi menggalang pembantu rumah tangga untuk memboikot majikan mereka dan menolak melayani orang asing. Pada tahun 1960, Gerwani kerap melakukan kampanye serta demonstrasi menentang kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan mendesak dipenuhinya ketersediaan pangan dan sandang bagi rakyat dan mendapat tanggapan dari Ir Soekarno yang akan segera menurunkan harga dalam 3 tahun. Gerwani giat bekerja sama dengan Barisan Tani Indonesia untuk membela dan memperjuangkan hak kaum tani seperti hak atas tanah dan pembagian hasil panen yang adil.